Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Adi Rahman dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 1A. Di sini saya akan membahas tentang ilmu dakwah mulai dari pengertian, ruang lingkupnya, objek material dan objek formalnya, hingga nanti sampai ke ayat-ayat dakwahnya. Oke, jangan lupa tetap di video ini. Yang pertama itu ada pengertian dari ilmu dakwah itu sendiri, di mana ilmu dakwah memiliki arti ialah ilmu yang membahas tentang proses penerimaan, pengolahan dan penyampaian ajaran Islam untuk merubah perilaku seorang individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Dan juga ilmu dakwah itu mengkaji bagaimana pribadi muslim melakukan kegiatan dakwah agar berhasil. Seperti yang kita ketahui bahwa pengertian dakwah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu yad'u da'watan, yang berarti mengajak, menyeru, memanggil, gitu kan. Dapat kita simpulkan bahwa dakwah itu adalah perilaku yang positif tentunya, untuk mengajak orang berbuat kepada kebaikan. Nah, teman-teman, di dalam ilmu dakwah itu, di dalam berdakwah itu kita memiliki ruang lingkupnya tersendiri. Yang pertama itu ada at-taujih, yang kedua itu ada at-taghyir, dan yang ketiga itu ada al-roja. Nah, teman-teman, dari ruang lingkup tersebut pastinya ada dong yang pengertian. Yang pertama itu ada at-taujih, di mana at-taujih ini adalah bagaimana cara kita memberikan tuntunan dan pedoman agar bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Lalu yang kedua itu ada at-taghyir, di mana kalau at-taghyir ini itu adalah mengubah dan memperbaiki keadaan seseorang yang didasari atau dilandasi dengan nilai-nilai ajaran Islam. Lalu yang ketiga itu ada apa? Ar-raja, di mana ar-raja ini memberikan pengharapan akan suatu nilai agama yang disampaikan gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada objek material dan objek formal. Objek material adalah ajaran pokok agama Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah pastinya. Lalu selanjutnya itu ada objek formal, di mana objek formal ini adalah sudut pandang tertentu yang dikaji dalam disiplin utama ilmu dakwah. Yang dimana contoh ada di BKI itu ada Irsyad, di KPI ada tablik, di MD ada tadbir, PMI ada takbir atau tamkin. Lalu yang terakhir itu ada di Humas, yaitu alaqat ammah. Lalu yang selanjutnya itu ada 3 manhaj. Yang pertama itu ada istinbat, yang kedua itu ada iqtibas, yang ketiga ada istiqra. Istinbat ialah dakwah yang merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya seperti teori-teori atau tentang dalil-dalil dakwah misalnya. Lalu yang kedua itu ada iqtibas, di mana iqtibasnya adalah dakwah dengan meminjam atau meminta bantuan dari ilmu-ilmu sosial. Seperti contohnya ialah proses penalaran dalam memahami apa itu dakwah dengan cara meminjam ilmu sosial seperti komunikasi, psikologi, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu kemudian itu ada istiqra, di mana istiqra ini adalah dakwah dengan penelitian, baik penelitian referensi pustaka maupun lapangan. Nah, contohnya itu seperti membuat penelitian tentang bagaimana cara dakwah, lalu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang dai misalnya, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya itu ada ragam dakwah, di mana ragam dakwah ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu ada dakwah bil lisan atau bi ahsanil qaul, lalu yang kedua itu ada dakwah bilhal. Dakwah bil lisan atau bi ahsanil qaul itu adalah dakwah menggunakan lisan, seperti contohnya tablik, irsyad, dan humas. Di mana tablik itu sendiri memiliki arti menurut bahasa ialah menyampaikan, dan menurut istilah ialah bentuk dakwah yang dilakukan dengan menyebarkan ajaran Islam melalui media. Lalu objek dakwah yang menjadi sasaran tablik ini bersifat massal, seremonial, dan kolosal. Lalu subjek dakwahnya itu adalah mubalik atau dai, kemudian objek dakwahnya yaitu mubalagh atau mad'u. Nah, biasanya kalau dakwah tablik ini ialah khutbah, tausiah, ceramah, kultum, ya kayak gitu-gitu. Lalu tablik ini menggunakan media gitu.
Nah kemudian dakwah bil alkitabah, di mana dakwah bil alkitabah ini dakwah yang melalui tulisan gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa tabligh itu sendiri adalah penyebaran pesan Islam gitu. Jadi penyebaran pesan Islam itu bukan hanya tentang kita yang berbicara, tapi juga bisa dengan tulisan. Lalu yang selanjutnya itu ada irsyad, di mana seperti yang kita ketahui bahwa irsyad itu adalah di bimbingan konseling Islam, yang dimana menurut bahasa irsyad itu adalah petunjuk atau konseling atau membimbing. Lalu menurut istilah itu adalah menyampaikan ajaran Islam melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan, dan psikoterapi Islam. Nah biasanya dakwah irsyad ini bersifat intensif gitu, berkelanjutan juga. Lalu yang selanjutnya itu ada humas, hubungan masyarakat atau public relation, di mana secara harfiah humas tersendiri memiliki arti yaitu berhubungan dengan publik, dan secara istilah bagian lembaga pemerintah atau swasta yang melakukan kegiatan mencari dukungan publik bagi usaha-usahanya. Nah, humas itu sendiri adalah usaha persuasi yang dimana dengan adanya humas itu berusaha untuk mempromosikan ide, meyakinkan audiens, mengakui prestasi atau mendukung sebuah posisi. Public relation adalah proses komunikasi strategis yang membangun hubungan saling menguntungkan, simbiosis mutualisme antara organisasi dan publik. Lalu yang selanjutnya itu ada dakwah bilhal, di mana dakwah bilhal ini adalah bentuk dakwah melalui amal atau kerja nyata. Seperti contohnya itu ada tadbir, MHU, dan tatwir atau tamkin. Nah yang pertama itu ada tadbir, yaitu tadbir itu adalah pemberdayaan umat melalui lembaga. Tadbir itu menurut bahasa ialah manajemen atau pengelolaan. Menurut istilahnya ialah kegiatan dakwah, transformasi dan institusional ajaran Islam melalui kebijakan publik atau pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, dan lain sebagainya. Lalu ada MHU, yaitu manajemen haji dan umroh, di mana manajemen haji dan umroh ini melakukan dakwah melalui studi manajemen haji dan umroh, seperti melakukan riset tentang manajemen haji dan umroh untuk menemukan relevansi dan nilai guna manajemen haji dan umroh di masyarakat. Lalu kemudian juga melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan membangun kerjasama kemitraan dalam bidang manajemen haji dan umroh yang mampu menjawab tuntunan global. Lalu selanjutnya itu ada tatwir atau tamkin, di mana pemberdayaan ekonomi umat. Tatwir sendiri menurut bahasa ialah pengembangan. Menurut istilah sendiri ialah kegiatan dakwah implementatif yang melalui gerakan aksi amal seperti pemberdayaan sumber daya manusia dan lingkungan. Dan dapat kita simpulkan bahwa ragam kegiatan dakwah itu meliputi menyampaikan, membimbing, memanajemen, dan mengembangkan umat dari segi keagamaan, pendidikan, dan sosialnya. Lalu yang selanjutnya itu ada ragam konteks dakwah, di mana ragam konteks dakwah ini ada 7. Yang pertama itu dakwah nafsiyah, yang kedua dakwah fardiyah, yang ketiga itu dakwah fi'ah qalilah, lalu yang keempat ada dakwah fi'ah kathirah, yang kelima ada dakwah jamaah atau hizbiyah, yang keenam ada dakwah ummah, dan yang terakhir itu ada dakwah syu'ubiyah qabailiyah. Yang pertama itu dakwah nafsiyah. Dakwah nafsiyah ini terjadi dalam diri kita sendiri, seperti introspeksi diri, refleksi, muhasabah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah ini meliputi dai-nya itu 1 orang, mad'unya itu 1 sampai 3 orang. Lalu kategori bentuk dakwahnya itu irsyad, tadbir, tatwir, dan tamkin. Lalu yang selanjutnya itu yang ketiga ada dakwah fi'ah qalilah, di mana berkisar 3 sampai 8 orang, lalu 3 sampai 15 orang, kemudian 3 sampai 20 orang. Nah, dai-nya itu seorang, mad'unya itu suatu kelompok kecil. Kemudian kategori bentuk dakwahnya itu adalah irsyad, tadbir, tatwir, atau tamkin. Lalu yang keempat itu ada dakwah fi'ah qasirah, di mana dakwah ini lebih dari 20 orang. Dai-nya seorang, mad'unya itu kepada kelompok besar. Kalau
dakwah fi'ah kasirah ini. Nah, kategori bentuk dakwahnya itu adalah tabligh. Lalu yang selanjutnya itu ada dakwah jamaah atau hizbiyah, di mana dalam dakwah ini dai-nya itu seorang kelompok, mad'unya itu adalah kelompok atau jamaah organisasi Islam. Nah, kategori bentuk dakwahnya itu adalah irsyad, tabligh, tadbir, juga tatwir atau tamkin. Lalu selanjutnya ada dakwah ummah, di mana dakwah ummah ini dai-nya satu orang, mad'unya khalayak atau publik. Kategori bentuk dakwahnya itu tabligh. Nah, dakwah ummah ini kurang lebihnya sama dengan dakwah fi'ah kasirah. Lalu yang selanjutnya itu ada dakwah syu'ubiyah qabailiyah, di mana dakwah ini antar suku bangsa atau dakwah antar budaya. Nah, dai-nya ini seorang kelompok, lalu mad'unya itu 2 sampai 6. Nah, lalu kategori bentuk dakwahnya itu ada dua. Yang pertama, jika dai dan mad'u berbeda budaya. Lalu yang kedua itu ada termasuk ke dalam irsyad, tadbir, tatwir atau tamkin. Masuk ke pembahasan yang terakhir, mengapa manusia harus berdakwah. Nah, kita garis bawahi lagi, kita ulang lagi materi sebelumnya, yaitu bahwa dakwah itu mengajak kepada kebaikan. Nah, fungsi manusia ini ialah mengajak umat yang lain kepada kebaikan. Apalagi wabil khusus umat Islam sendiri, agar tetap di jalan yang benar, tidak melenceng kepada jalan yang salah, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih taat lagi. Itulah tugas kita sama manusia, sama umat muslim, harus saling mengingatkan dalam kebaikan. Yaitu tadi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Adapun ayat-ayat dakwah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan, dan berkata, sungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَاتٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Yang artinya, janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga
mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik. Meskipun dia menarik hatimu, jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah Nabi Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.